Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, ini ya. Yang lain juga ya. Semoga pada sehat-sehat ya. Oke, baik. Teman-teman, kita lanjutkan ya pembahasan kita di mata kuliah semester antara ya, kalkulus. Baik, sebelumnya saya share screen gitu ya. Saya share screen, apakah screen saya bisa terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Bisa ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, sebelumnya untuk materi sudah saya share ya di Olu ya. Cuman apa namanya ya sih untuk biar lebih jelas ya, nanti bisa teman-teman lihat ya di rekaman perkuliahan gitu ya, atau saya akan tambahkan catatan ya, catatan apa namanya di nanti saya akan perbaharui ya di apa namanya di PowerPoint saya ya. Jadi seperti yang kemarin ya, pertemuan kemarin. Nah, ini saya tulis lagi gitu ya, saya masukkan gitu ya di sini gitu ya. Nah, karena nggak keburu ya pakai equation ya, tapi sebaiknya teman-teman menggunakan equation ya. Oke, baik. Tep, kalau dari kemarin, materi kemarin ada yang mau ditanyakan selain yang semalam di grup gitu? Ada yang kesulitan? Gimana? Aman ya buat tugas ya? Oke ya, baik itu. Jadi kalau misalnya memang sudah diuji dengan GeoGebra ataupun dengan cara manual, ternyata tidak ada ya dari ketiga notasi tersebut, tidak ada area yang benar-benar tertutup oleh ketiga notasi tersebut, ya maka himpunan penyelesaiannya ya tidak ada gitu ya, tidak ada himpunan penyelesaian. Oke, baik ya. Terkadang matematika seperti itu ya. Oke, jadi jangan diambil pusing kalau misalnya itu ya. Tapi saya pastikan untuk di soal nanti ya, entah itu UTS maupun UAS ya, itu tidak ada yang membingungkan seperti itu gitu ya jawabannya. Jadi pasti ada jawabannya. Oke, baik. Semoga tidak apa namanya ada yang membingungkan lagi ya terkait yang pendahuluan ya, pertidaksamaan ya. Jadi kita mengenal sistem bilangan. Materi sebelumnya kita mengenal sistem bilangan. Lalu pertidaksamaan ya, kita mengenal ini ya. Jadi ini bisa kita selesaikan ya materi ini. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa saya berprogres ya. Saya pengen teman-teman berprogres. Saya nggak mau mentang-mentang ngejar target gitu ya. Jadi pertemuan kedua harus selesai ini, pertemuan ketiga selesai ini, pertemuan keempat selesai ini, tapi ternyata nggak ada yang ngerti sama sekali gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi yang saya inginkan adalah teman-teman berprogres ya, walaupun kita jalannya sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun misalnya nanti kita tidak memenuhi target gitu ya, misalnya harus sampai ke eksponen atau sampai ke integral gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya pengennya teman-teman berprogres. Oke, baik. Karena ini kan semester antara ya, pengulangan. Jadi yang penting teman-teman memahami gitu ya, paham. Oke, baik. Ini berarti selesai materi yang pendahuluan untuk pertidaksamaan. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu masih pertidaksamaan juga ya. Ini harusnya pertemuan kemarin. Sorry, saya kemarin ada sosialisasi, itu nggak bisa ditolak ya, karena itu undangan gitu ya, ada berapa gitu ya, cuman berapa orang. Oke, baiklah. Seperti biasa ya, saya selalu ada sistem penilaiannya ya, komponen penilaian. Jadi nilainya itu bukan asal tembak gitu ya nantinya ya. Ya, bukan asal tembak seperti di awal saya sampaikan bahwa saya tidak memberikan nilai tapi hanya menuliskan saja ya. Penulisan nilainya itu berdasarkan komponen-komponen yang ini ya, ada keaktifan, project, lalu bukan project ya, tugas ya, tugas, dan ada ujian-ujian ya seperti UTS dan UAS ya. Jadi walaupun semester antara tetap ada UTS dan ada UAS. Oke, baik. Sekarang kita di pertemuan ketiga ya, itu adalah pertidaksamaan, masih pertidaksamaan tapi yang lanjutannya.
Nah, di sini kita akan ketemu dengan yang namanya pertidaksamaan kuadrat, ya, terus pertidaksamaan pecahan, ya. Nanti ada lagi pertidaksamaan akar, ya, dan lain-lain nih, gitu ya. Oke, ya, mungkin ya kita lihat dulu ya, apakah teman-teman bisa paham gitu ya. Saya yang penting teman-teman berprogres ya. Saya akan mulai dari yang kuadrat dulu ya. Oke, mungkin teman-teman pernah mendengar ya yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Oke, baik. Ayat untuk muhasabah hari ini seperti biasa ya, yaitu dari Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pada intinya adalah kita dihimbau sama Allah gitu ya, dihimbau sama Allah, yang penting kamu bekerja aja, melakukan sesuatu yang positif lah ya. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dimaksud di Al-Quran ini adalah pekerjaan yang memang positif ya, menimbulkan manfaat ya, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat atau diri orang lain ya. Jadi kita bekerja aja gitu ya dengan ikhlas. Insya Allah Allah tuh mencatat gitu ya semua pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan kita bekerja itu hanya untuk mencari muka gitu ya, muka kepada orang lain gitu ya, atau kita bekerja hanya untuk biar orang lain ridho gitu ya, manusia lain ridho gitu. Jangan ya. Kalau manusia walaupun kita bekerja sebagus apapun, ketika kita ada kesalahan ya, satu saja kesalahan, maka yang dilihat itu bukan yang 99 kebaikannya, tapi satu kesalahan itu gitu ya. Biasanya manusia seperti itu. Nah, tapi kalau Allah enggak. Kalau Allah itu kamu bekerja aja, ketika ada kesalahan dan kamu bertobat, insya Allah ya, insya Allah Allah akan mengampuninya ya. Kecuali ada dosa-dosa yang nggak diampunin ya. Kalau misalnya itu ya, seperti salah satunya adalah dosa syirik gitu ya dan lain sebagainya. Oke ya, jadi kita bekerja saja maka Allah akan melihat pekerjaanmu ya. Allah akan mencatat. Begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin gitu ya. Jadi nanti semua ada nih catatan yang kita kerjakan di akhirat nanti ya, pada saat di padang mahsyar kita akan dikasih lihat nih catatan kita. Jadi istilahnya itu kalau di sebuah minimarket gitu ya, minimarket, nah gitu ya, kita mau berbuat sesuatu yang nggak baik misalnya ya, nyolong atau apa, tapi di situ ada CCTV, kita nggak jadi gitu ya. Oh, karena ada CCTV entah direkam gitu ya. Sama begitu juga di dunia ini gitu ya. CCTV Allah tuh nggak pernah istilahnya apa ya, nggak pernah luput, dan juga nggak pernah habis baterainya, dan juga nggak pernah penuh memorinya. Jadi selalu semua terekam tuh dari awal kita hidup sampai dengan kita mati, nanti kita akan diputar tuh CCTV-nya, diperlihatkan ke kita gitu ya, gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya lagi kayak kejadian yang baru-baru ini adalah CCTV-nya rusak gitu ya, terus diganti ya, yang polisi tembak polisi ya, wallahu alam gitu. Oke, itu teman-teman mahasiswa semua ya, yang penting saya menyampaikan karena ini rujukannya pasti ya, rujukannya dari Al-Quran surat At-Taubah dan ayat 105. Dan for your information, surat At-Taubah ini adalah satu-satunya surat di Al-Quran yang tidak dimulai dengan bismillah. Wah, luar biasa ya. Tapi saya nggak mau membahas itu ya, out of topic. Kita langsung saja ke topik bahasan kita. Baik, kita akan membahas tentang pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan yang pendahuluannya ya, bagaimana teman-teman mengenal sistem bilangan, lalu mengenal bagaimana mencari area ya, area yang dimaksud, area X yang dimaksud ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Nah, saya akan coba ya, kalau misalnya teman-teman bisa ya pertidaksamaan kuadrat, maka saya akan lanjut ke pertidaksamaan pecahan. Tapi kalau misalnya kesulitan di pertidaksamaan kuadrat, maka saya akan berhenti gitu ya. Yang penting bisa dicerna dulu. Oke, baik. Yang pertama pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, pertidaksamaan kuadrat ini teman-teman mahasiswa ya, mungkin teman-teman mahasiswa pernah mengetahui ya bahwa kita taruh saya mana ya? Ini ya. Oke. Oh, sorry. Ininya mana ya? Oh, sebentar ya teman-teman ya. Ya, ketemu. Oh.
Ini apa nih? Kenapa sudah ada semua nih? Oh, ini yang kemarin ya? Bentar ya teman-teman. Ini saya hapus dulu dah. Oh, nggak bisa dihapus dari sini ya. Oke, kalau gitu saya buat baru aja deh ya. Sini aja dah. Oke. Is. Oke, baik ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi, contoh dari pertidaksamaan kuadrat ya, saya ada soal gitu ya, ada soal seperti ini. Jadi ada X kuadrat, ya. Semoga ini bisa dipahami ya tulisannya ya. Nanti makanya saya nanti akan menyertakan cara-cara tantangan saya juga ya, atau yang saya gunakan lewat equation. Jadi ada X kuadrat dikurang 2X. Ya, 2X dikurang 15 ya. Terus kurang dari 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Ya, tahu dari mana persamaan? Pertidaksamaan kuadrat ya. Tahu dari mana ini adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat karena ada kuadratnya gitu ya. Mudah saja. Di sini ada salah satu X ya, X yang pangkatnya adalah kuadrat gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa temuin ya, pangkat dari X itu ada X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya X-nya X pangkat 2, maka itu disebut adalah kuadrat ya, kuadrat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pangkat 2 itu adalah kuadrat. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman mahasiswa, perlu kita pahami bersama bahwa di matematika itu kalau itu bukan jenisnya, maka itu tidak dapat dilakukan perkalian, pertambahan ya, bukan perkalian, pertambahan maupun pengurangan ya. Maksudnya bukan jenisnya seperti apa. Jadi misalnya ada kayak gini. Ya, di sini ada X kuadrat. X kuadrat ya, X kuadrat dengan kalau yang ini X-nya pangkat berapa nih? Kalau X begini X-nya pangkat berapa? Teman-teman. Pangkat 1, Pak. Pangkat 1, benar. Jadi, X kuadrat ini tidak dapat langsung kita kurangin dengan X pangkat 1. Ya. Karena dia bukan sejenis. Dan X pangkat 1 ini ya juga tidak kita dapat kurangin dia dengan langsung yang 15. Malah dia bukan X lagi. Ya, jadi misalkan kita analogikan ya, X itu adalah misalnya sapi ya misalnya ya. Nah, ini adalah 15 itu ya misalnya ya, karena nggak ada X-nya ya, bisa kita analogikan apa saja, misalnya jeruk gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh di matematika 2 sapi dikurangin dengan 15 jeruk, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi misalnya 2 sapi dikurangin dengan 15 jeruk, itu nggak bisa. Nggak nyambung logikanya. Gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan penambahan atau pengurangan adalah yang sejenis.
2 sapi dikurangi dengan 15 sapi, misalnya gitu ya. Jadi 2X ya dikurang dengan 15X. Itu bisa. Ya, karena itu sejenis, X-nya pangkat 1 gitu ya. Atau misalnya 15 dikurangi dengan atau 15 ditambah dengan 3. Tapi kalau 15 ditambah dengan 3X itu tidak bisa. Gitu ya. Maka kita harus melakukan sesuatu operasi. Nah, kalau di kuadrat ya, kuadrat kalau atau kita menemui bentuk soal seperti ini teman-teman mahasiswa, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah faktorial ya, memfaktorkan gitu ya, memfaktorkan. Mungkin teman-teman masih ingat gitu ya di karena pernah mengambil kalkulus atau mata kuliah yang lain ya yang berhubungan dengan matematika atau di SMA kemarin ya. Itu adalah kita ketemu yang namanya dengan faktorial. Jadi faktorial itu adalah seperti ini ya. Oke, nah ini kita faktorkan. Ya, karena ini nggak bisa langsung nih kita lakukan sebuah operasi ini, karena ini berbeda-beda jenis, gitu ya. Oke, kita faktorkan dulu. Nah, cara memfaktorkannya adalah ya, kalau di di matematika, jadi kita misalnya kita buat ya, ini cek gitu ya, cek. Ya, ini adalah cek ya, gitu ya. Misalnya di sini saya ada tanda kali ya. Ini adalah tanda kali, yang ini adalah tanda tambah. Aduh, ya deh. Oke. Oke, ini adalah tanda tambah. Nah, gitu ya. Sorry ya. Oke. Nah, caranya adalah di kurung ini ya, berarti ini adalah kita akan mencoba memfaktorkan berapa dikali berapa ya. Jadi ini titik-titik gini ya, titik-titik. Berapa dikali berapa ya, yang hasilnya adalah minus 15. Ya, karena ini adalah minus 15. Ya. Jadi kita akan coba dulu ya, karena ini adalah X kuadrat, berarti kita turunkan X-nya di sini. Nah ya, X kuadrat, jadi X kali X kan adalah X kuadrat gitu ya. Nah, terus berapa kali berapa biar kita mau tahu ini ya, variabel yang di sini apakah plus, apakah minus, dan ini angkanya berapa yang di sini. Kita lihat di sini adalah angka paling belakangnya. Adalah min 15, berarti berapa dikali berapa yang hasilnya itu adalah minus 15 ya. Hasilnya itu adalah hasil yang ini. Minus 15 gitu ya. Kira-kira berapa kali berapa nih teman-teman? Yang hasilnya minus 15. Berapa kali berapa? Hasilnya minus 15 perkalian 15. 3 kali 5. 5 dikali minus. Ya. Sebelumnya saya refresh dulu. Jadi kalau di matematika itu ada misalnya minus ketemu plus, itu hasilnya sama dengan apa tuh? Kalau minus ketemu plus, minus dikali plus, hasilnya Minus. Minus, benar. Kalau plus dikali minus, hasilnya minus juga. Kalau plus dikali plus, plus. Kalau minus dikali minus, hasilnya plus. Benar ya. Jadi kalau yang berbeda tanda gitu ya, gampangnya ya. Kalau itu dikalikan maka hasilnya minus. Kalau misalnya yang sama tandanya gitu ya dan itu dikalikan ya, maka hasilnya plus gitu ya. Ini kali ya, khusus kalian ya, karena kalau penjumlahan beda lagi gitu ya. Nah, kita mau cari nih ya, berapa dikali berapa yang hasilnya adalah minus 15 ya, minus 15, dan ya, berapa dikali berapa berapa ditambah berapa yang hasilnya itu adalah plus bukan plus, minus 2. Ya. Oh, kok berhenti ya? Ini internet saya berhenti ya? Oh, screen mirror-nya berhenti. Kenapa screen mirror berhenti kah? Sorry. Saya nyoret-nyoret malah nggak kelihatan ya.
Kenapa ini berhenti? Oke. Oh, berhenti. Ternyata keluar ya. Saya masih nyambung nggak sih, teman-teman? Masih, Pak. Masih, Oh, Pak. masih. Oke, sorry nih. Screen mirror-nya nih mental saya. Oke, bentar ya. Sorry ya. Ini tadi peralatan seadanya nih. Oke, peralatan tempurnya sadarnya soalnya. Screen mirror aktif. Stop. Kita tembakin lagi ya. Bentar. Oke, start. Oke, itu dia PowerPoint. Oke, tadi teman-teman, ya ini ya. Jadi tadi ya soalnya adalah X kuadrat dikurang 2X. Sulit sekali ini. Sorry ya teman-teman nih. Dikurang 2X. Dikurang 15. Kurang dari 0. Hancur banget. Hancur banget sih. Oke. Gitulah ya. Nah, kita mau cari ini ya. Oke. Ya, jadi tadi ya titik-titik ya dikali berapa hasilnya sama dengan ya minus 15. Terus titik-titik ditambah berapa yang hasilnya itu sama dengan ya, yang hasilnya adalah ini sama dengan minus 2. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ya. Oh, ini belum digedein. Nah, ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti kan supaya jadi ini ya adalah X dikali X kuadrat gitu ya. Nah, terus ini kita akan cari berapa dikali berapa yang hasilnya adalah minus 15, yaitu angka yang ini ya teman-teman. Angka yang ini ya, ini. Terus berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah min 2 ya. Yang tandanya adalah yang ini ya, min 2 ini. Oke, tadi berapa kali berapa yang hasilnya adalah min 15, teman-teman? Min 3 tambah min 3 kali 5. Min 5 kali 3, Pak. 3 kali 5 ya. Oke, misal min 3 kali 5 ya. Misalnya di sini kita isi dengan min 3, di sini adalah kita isi dengan 5 ya. Oke, kita coba. Di sini misalnya min 3, di sini adalah 5. Benar hasilnya 15. Tapi kalau misalnya di sini min 3, di sini hasilnya di sini adalah 5 gitu ya. Nah, ini kira-kira hasilnya min 2 enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, bukan ya. Jadi min 3 ditambah 5 itu hasilnya bukan min 2 tapi 2. Berarti salah nih ya. Berarti salah. Berarti bukan min 3 dan bukan juga 5 ya. Oke. Ada lagi? Min 5 lagi? kali 3, Pak. Dikali 3, Pak. Min 5 dikali 3. Oke ya. Min 5 dikali 3 ya. Berarti di sini adalah 3. Malah hapus. Di sini adalah 3, di sini adalah min 5. Ya, benar ya, hasilnya ini adalah min 15. Terus kalau di sini 3, di sini adalah min 5. Min 5 ditambah 3 hasilnya min 2 ya, benar ya? Berarti Ya, di sini adalah X plus 3. Di sini adalah X min 5. 5. Ya, ini bebas saja. Mau yang duluan X min 5 juga boleh, mau yang duluan adalah X plus 3 juga boleh gitu ya, bebas ya. Oke. Nah, dari sini gimana? Dari sini ya. Oke ya. Jadi kita udah dapat nih ya. Jadi kan kalau misalnya ini kita kalikan ya, ini kita kalikan X plus 3 dikali X min 5 ya. Cara mengalinya adalah X dikali X sama dengan X kuadrat.
Lalu X dikali min 5, min 5X ditambah ya X dikali dikali 3, jadi 3X gitu ya. Jadi sama dengan min 5X ditambah 3X adalah min 2X ya. Karena variabel udah sama tuh. Jadi min 5X ditambah 3X ya, sama-sama X gitu ya, pangkat 1. Jadi hasilnya min 2X. Baru terakhir di belakangnya adalah 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Kan gitu ya, memfaktorkan ya. Benar gak? Masih ingat gak? Betul, Ya, Pak. Pak. Masih, Pak. Ya, Pak. X dikali X sama dengan hasilnya adalah ini. Gitu ya, X kuadrat. Terus X dikali 3 ya, ditambah X dikali min 5 gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini. Gitu. Baru terakhir adalah X dikali 3 dikali min 5 sama dengan hasilnya adalah yang ini gitu ya. Memfaktorkan kan ya. Oke ya, jadi di sini kita ketemu X plus 3 dengan X plus 3 dengan X min 5. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah sistem garis bilangannya. Oke ya, saya akan coba malah kecoret ya. Nah, oke, saya akan coba ganti screen. Oke, jadi teman-teman tadi kita ketemu X-nya itu adalah X plus 3. Jelek lagi. Mengganggu banget ini kalau nggak di papan tulis deh. Nah, X plus 3 gitu ya. Aduh. Oke, dan X min 5. Nah, gitu ya tadi ya, lanjutannya ya. Ini karena nggak muat nih. Nah. Oke, ya kita ketemu ini ya. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah garis bilangannya ya, garis bilangannya. Oke. Nah, garis bilangannya ya, kita tentukan ya, di sini adalah 0. Oke. Nah, yang kita mau tentukan angkanya apa? Dari mana? Dari angka-angka yang ini. Dari angka-angka yang ini. Nah, kalau ada di sini adalah X plus 3, maka X-nya sama dengan berapa? Yang menghasilkan 0. Jadi kalau plus 3 biar jadi 0, dia maka berapa? Ini X plus 3. Biar jadi 0, kita buat dia jadi 0, maka ini berapa? Min 3, Pak. Min 3, benar ya. Jadi kalau min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Berarti di sini adalah X-nya adalah min 3. Oke. Kalau yang ini X min 5, maka X-nya adalah berapa? X min 5, X-nya berapa? 5 ya. 5. Ya, karena biar jadi 0 ya. Maka 5 dikurang 5 adalah 0. Gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita dapat X min 3 sama X sama dengan 5. Berarti di sini adalah ya. Di sini adalah min 3 ya. Di sini adalah 5. Nah, kita dapat nih angkanya. Nah, tapi kita sebelum kita tentukan himpunan penyelesaian, teman-teman ya, sebelum kita tentukan himpunan penyelesaian, ya, kita harus tahu dulu yang mana bulatannya penuh, yang mana bulatannya nggak penuh ya, karena berhubungan nanti dengan tandanya gitu ya, apakah lebih dari sama dengan, apakah kurang dari sama dengan, ya. Oke. Baik, sebelum kita ke situ ya. Sebelum kita ke situ kita cek dulu. Kita akan melakukan cek. Nah, gitu ya. Kita akan melakukan cek. Di sini adalah X kuadrat ya, X kuadrat ya, X kuadrat tadi soalnya X kuadrat dikurang
X kuadrat lah ya anggapnya. Jangan deh, ntar bingung. Oke. Ini sorry ya karena saya nggak biasa. X kuadrat dikurang ya, dikurang 2x ya, dikurang 2x dikurang 15. Oke, dikurang 15. Sorry. Nah, itu ya, soal pertamanya kita gitu ya. Nah, kita akan cek untuk menentukan daerah ini gitu ya, untuk menentukan daerah ini ya, untuk menentukan daerah apakah yang akan dimaksud dengan himpunan penyelesaiannya, kita akan cek. Cara ceknya adalah kita lihat atau kita ganti semua X yang ada di soal ini dengan 0. Ya, kita akan coba ganti semua X yang ada di soal ini dengan 0. Misal, ya, berarti X ini kalau misalnya ini 0 kuadrat sama dengan berapa? 0, Pak. 0 kuadrat ini berapa nih? X yang di sini kita ganti dengan 0 ya. Kita mau cek gitu ya. X kuadrat di sini kita ganti dengan 0, maka di sini jadi berapa? Habis kan 0. Oh, Pak. Jadi 0 gitu ya. Benar. 0 kan ya. 0 kuadrat gitu ya. Mau 0 pangkat 5, pangkat 20 ya 0 gitu ya. Nah, 0 gitu ya. Nah, Iya, Pak. dikurang 2 dikali 0. Dikurang 15. Oke, sama dengan hasilnya berapa? Min 15. Sama dengan hasilnya Min min 15. Benar. Min 15. Iya, min 15 benar ya. Nah, berarti hasilnya minus nih. Minus. Ini menandakan ya, kalau hasilnya minus ya, kan kita ini buat cek ya. Kalau hasilnya adalah minus ya, karena ini kan 0 dikurang 2 dikali 0 adalah 0 ya, 0 kurang 0 ya, 0 dikurang min 15 ya, min 15 hasilnya. Berarti ini hasilnya minus. Berarti daerah yang ada nolnya ya, daerah, jadi ini dibatasin ya teman-teman ya. Jadi ini dibatasin kalau saya kasih titik-titik gitu ya. Nah, gitu ya, ini dibatasin ya, ini daerah daerahnya 5, daerahnya min 3 gitu ya. Nah, berarti daerah yang ada nolnya ya adalah daerah minus. Ya, daerah minus. Ya ini ya, daerahnya minus. Ya, kan ini buat ngecek aja ya. Buat ngecek aja. Jadi daerahnya adalah minus. Ya, karena kita asumsikan X-nya itu adalah 0. Berarti daerah yang 0, yang ada nolnya ya adalah daerah minus. Batasnya, daerah minusnya yaitu adalah titik 5 dan titik min 3. Gitu ya. Batas dari daerah 0 adalah 5 dan min 3. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Paham ya? Oke. Oke ya, baik ya. Nah, kita lihat lagi nih. Ini titiknya apakah penuh atau tidak ya, karena kita tadi di sini adalah X sama dengan. Ya, X sama dengan, dan di sini X sama dengan min 3, X sama dengan min 5, berarti titiknya di sini adalah titik penuh. X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 5. Berarti penuh nih ya titiknya ya. Baik di min 3 dan 5 nih titiknya penuh. Sehingga, nah, yang dicari ya, yang dicari areanya ya. Ketika kita mau cari himpunan penyelesaiannya, kita lihat tanda soalnya. Ya, soalnya yang pertama ya adalah ini kan X kuadrat min 2X min 15 ya, karena ini sudah kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini yang diminta area X-nya adalah ya, ini kan ada X-X-nya ya. Yang diminta dari area X-nya adalah yang kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Ya. Artinya areanya adalah area yang diminta area X-nya adalah area apa? Kurang dari sama dengan 0, teman-teman? Negatif. kurang dari 0, Pak. Negatif. Berarti apa? Area ya, sorry. Saya tadi lupa. Ini adalah berarti di sini adalah plus, di sini adalah plus. Ya. Jadi ada 3 area, ya. Ada minus, ada plus gitu ya. Nah, yang diminta ini kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti areanya Dari adalah 0 sampai minus, Pak.
Enggak. Ini kita sudah bagi 3 area ya. Jadi kita sudah bagi 3 area ya. Jadi seperti ini gitu. Ah, ini juga. Nah, berarti yang diminta ya, diminta dia kurang dari 0 ya, kurang dari 0 artinya dia mengincludekan 0 gitu ya, mengincludekan 0. Maksudnya ya 0 juga termasuk gitu ya. 0 juga termasuk ya. Sebenarnya gini, gimana ya menjelaskannya ya? Area kurang dari 0. Ya minus ya. Taruh. Saya bingung ngejelasinnya. Yang diminta adalah area kurang dari atau sama dengan 0. Nah, karena 0-nya adalah minus ya, teman-teman. 0-nya adalah minus, maka ya areanya adalah yang ini gitu. Areanya adalah yang ini. Jadi kalau misalnya saya tutup, nah, ini adalah areanya gitu ya. Nah, gini nih. Jadi yang himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Area yang diarsir ini gitu ya. Jadi kalau saya tulis ya, himpunan penyelesaian adalah min 3 gitu ya. Min 3, dia lebih besar dari min 3 atau lebih kecil dari min 3 nih areanya yang diarsir. Areanya yang diarsir lebih besar dari min 3 atau lebih kecil dari min 3, teman-teman? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya. Lebih besar ya. Oke, lebih besar atau sama dengan ya, karena ini kan tertutup ya. Ininya ya, bulatannya penuh ya. Nah, X gitu ya. Nah, terus sama 5 dia lebih besar atau lebih kecil? Sama 5 X-nya itu Lebih kecil, ya yang ditutup ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar Pak. atau lebih kecil? Hah? Gimana? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Iya, jangan ragu-ragu dong. Jawab aja ya. Nah, ya ini udah tulisannya acuran-acuran nih. Sorry ya. Aduh, kacau banget deh ini. Makanya sebenarnya enakan offline ini nih. Nah, gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Min 3 kurang dari X, min 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Ya, itu ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ada contoh soal lagi deh. Nanti ada contoh soal lagi habis ini. Sama. Mirip-mirip. Oh, Ya, nanya, boleh, Pak. boleh. Ya, Silakan. bisa tahu itu lingkaran penuhnya dari mana, Pak? Dari sini. Dari sini ya. Kan di sini ada sama dengan. Ya. Di sini ada sama dengan. X sama dengan min 3. Berarti lingkarannya penuh kan? Sama dengan kan? Kan kalau ada sama dengan dia penuh kan? Ya enggak? Oh, ya, Pak. Ya, di sini juga ya. Atau kita uji dulu deh ya. Kita uji pakai GeoGebra ya. Siapa tahu saya salah deh. Siapa tahu ya. Namanya juga manusia biasa. Soalnya ini tadi ya. X kuadrat min 2X min 15 kurang dari 0. Oke, kita coba ya. Soalnya adalah X kuadrat ya. X kuadrat kurang min 2X gitu ya. Min 15 kurang dari 0. Nah, ini nih. Hasilnya ini nih. Tuh, hasilnya ya. Antara min 3 dan 5 nih. Kalau teman-teman lihat ya, ini min 3, ini 5. Gitu ya. Ini hasilnya nih. Hasil dari soal ini ya. Hasil dari soal yang pertama ya. Yang ini nih teman-teman. Salah. Kenapa saya erase? Nah, ini. Nah, ini ya. Ini yang tadi kita coret-coret ya, hancur-hancuran nih. Ya, X kuadrat nih soal utamanya ya. Pertamanya sebelum disederhanakan, X kuadrat min 2X min 15 kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, ini ya. Tuh sama ya sama yang saya tulis X kuadrat min 2X min 15 kurang dari sama dengan 0, maka hasil areanya seperti ini ya. Atau kita uji juga ya dari hasil penyelesaian kita yang sudah disederhanakan ya, yang sudah kita sederhanakan. Nah, ini kan hasil yang sederhanakannya kan ya, himpunan penyelesaiannya ya, apakah sama ya, kita coba saja ya. Jadi di sini bisa dikecilin nggak ya? Nah, biar saya lihat. Oke, saya masukinnya adalah min 3.
kurang dari X, terus kurang dari sama dengan 5. Oke. Itu ya, hasilnya ya. Jadi gini ya. Ini ya, hasil himpunan penyelesaiannya kan ini yang tadi, min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Ya, hasilnya sama seperti yang tadi. Ya, hasilnya sama seperti soal yang pertama ya, min 3 dan 5. Hasilnya area X-nya ya atau area birunya adalah di sini. Di antara min 3 dan 5. Ya. Jadi walaupun dia sudah disederhanakan himpunan penyelesaiannya ya sama dengan tadi soal yang tadi X kuadrat ya min 2X min 15 kurang dari sama dengan 0. Tuh, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Ini terbukti berarti yang kita kerjakan himpunan penyelesaiannya ini benar gitu ya. Jadi kita GeoGebra itu untuk menguji gitu ya. Sebenarnya udah ketahuan juga jawabannya gitu ya dari soal ini, tapi kita mau menguji hasil jawaban kita himpunan penyelesaiannya karena yang ditanyakan adalah biasanya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut atau di bawah ini gitu ya. Nah, ini kalian jawab seperti ini apakah sama dengan soal gitu ya. Nah, itu himpunan penyelesaiannya ketika kita uji berapa sih ini? Min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 ya. Ketika diuji min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Ah, ini sama. Himpunan penyelesaiannya sama, berarti memang jawabannya ya benar gitu ya. Jawabannya adalah benar. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Paham nih ya? Kalau paham kita lanjutkan nih. Ini baru pertidaksamaan kuadrat ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, silakan teman-teman mahasiswa, jangan ragu untuk bertanya ya, kalau misalnya tidak paham ya. Oke, supaya ada bayangan nilai A nantinya gitu ya. Oke ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, teman-teman ya. Malah di-discard. Oke, ini Oke, saya ada soal baru lagi, teman-teman ya. Adalah seperti ini soalnya. Oke, X kuadrat X kuadrat gitu ya. Ditambah 4X ya. Dikurang 5 ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, gini nih teman-teman. Oke. Ya, jadi soal yang kedua adalah ya contoh soal kedua adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 ya, lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke. Yang pertama kita harus ngapain dulu? Untuk menjawab ini. Pak, mohon maaf Pak, itu ada yang belum di ACC Pak. Oh, ada yang belum di ACC? Sorry. Oke. Ini ya. Oh iya, waduh. Sorry ya. Sorry ya yang karena tadi ini kita. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi ada soal ya. Kayak gini, pertidaksamaan kuadrat ya. Biasanya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat di bawah ini. Gitu ya. Yang pertama kita harus ngapain? Kalau ada pertidaksamaan kuadrat? Faktorial, Pak. Yes, kita harus sederhanakan dulu dengan cara memfaktorialkan gitu ya, memfaktorkan gitu ya. Baik, kita akan faktorkan dulu ya. Kita mau sederhanakan. Di sini adalah X ya. Terus di sini adalah X ya. Ini tanda ininya 0. Oke. Baik. Berarti berapa nih? Nah, berarti berapa nih? Titik-titik kalau dia dikali ya hasilnya adalah min 5 gitu ya. Min 5 dan dia titik-titik kalau ditambahkan hasilnya adalah 4. Ya. Jadi 4 ini didapat dari sini ya. Dan min 5 ini dapat dari sini ya. Jadi
Berapa nih angka yang ada di dalam sini? Yang kalau dia dikali hasilnya adalah min 5 ya, min 5 ya. Teman-teman, nih min 5 nih ya. Nah, begitu ya. Kayak angsa ya. Kenapa kayak angsa ini? Sorry ya. Nah, gitu nih lebih baik ya. Dan dia kalau ditambah sama dengan hasilnya 4 ya. Hasilnya adalah sama dengan 4 ya. Positif ini ya, 4 ya. Berapa nih teman-teman angkanya? Berarti berapa dikali berapa yang hasilnya min 5? 5 kali min 1, Pak. 5 kali min 1. Oke, kita coba ya. 5 dikali min 1 gitu ya. 5 dikali min 1 hasilnya min 5 ya. Terus kalau di sini berarti 5 juga ditambah min 1. Apakah hasilnya 4? 5 ditambah min 1 hasilnya berapa? 4, Pak. 4 ya, benar ya? Ya, 4 ya. 5 ditambah min 1, 4 ya. Berarti di sini ya, di faktornya ini, hasil dari ini ya, faktornya adalah X plus 5 gitu ya, sama X min 1 gitu ya. X plus 5 dan X min 1. Nah, terus kita mau coba bikin ininya ya, bikin apa namanya? Bikin garis bilangannya. Aduh, liar. Bikin garis bilangannya. Berarti kalau X plus 5 biar dia jadi 0, berapa X-nya? X sama dengan berapa? Min 5. Min 5. Nah, ya, kebalikannya aja gitu ya. Terus kalau X min 1 biar dia jadi 0, 1, Pak. 1, sama Pak. dengan 1 gitu ya. Oke, ada telepon ya. Biarkan. Oke, sama dengan 1 ya. Benar ya? Ya, kita udah sederhanakan ini ya. Baik, kita akan lanjut ke screen berikutnya nih. Nah, ya. Jadi saya coba tuliskan lagi, teman-teman. Nah, jadi kita udah dapat tadi dari soal tadi berapa soalnya ya? X kuadrat ya, X kuadrat plus 4X min 5 ya, lebih dari sama dengan 0. Kita udah dapat bahwa di sini ada X plus 5 ya, penyederhanaannya hasil pemfaktorannya dengan X min 1. Nah, jadi garis bilangannya adalah ya. Oke, garis bilangannya adalah kita di sini asumsikan 0 ya. Terus di sini ada angka berapa aja tadi? Dari X plus 5 ada X min 5 ya. Min 5 karena ini sama 1, Pak. X-nya min 5, X-nya min 5, dan di sini X-nya sama dengan 1 ya. Oke, berarti di sini adalah min 5 dan di sini adalah 1. Nah, kita mau cari area untuk himpunan penyelesaiannya ya. Caranya boleh sama seperti tadi, X-nya kita asumsikan dengan 0 ya, teman-teman. Ya, X-nya kita asumsikan dengan 0. Jadi kalau misalnya X-nya kita asumsikan dengan 0, maka ini hasilnya adalah berapa? Positif apa negatif? X-nya diasumsikan dengan 0, berarti 0 kuadrat, 0 kan ya? 4 di 0 gitu ya. Terus nih 5 ya. Jadi hasilnya negatif gitu ya. Berarti area yang ada 0-nya ya, area yang ada 0-nya itu adalah area negatif gitu ya. Nah, gini ya. Kita batasin nih. Berarti selain area yang ada 0-nya, berarti area lainnya adalah area positif. Nah, kita belum tahu nih X-nya ada di mana. Atau cara lainnya buat menentukan itu nggak usah diasumsikan dengan 0. Ada cara lainnya adalah kita melihat koefisien dari pangkat X tertinggi. Maksudnya koefisien dari pangkat X tertinggi, misal kalau dia pangkat X tertingginya di sini, kalau dari soal ini yang mana? Pangkat X tertinggi. Pangkat 2, Pak. Pangkat 2 ya. Berarti di sini ya, kita lihat X-nya ya. Ada di sini ya. Karena ini pangkatnya 1. Jadi kalau misalnya koefisiennya dari pangkat tertinggi itu adalah positif ya. Ini kan positif ya, X-nya ya. Nggak ada tanda minusnya ya. Maka area sebelah kanan, area yang ini nih, sebelah kanan itu pasti positif.
Itu cara cepat ya. Cara cepat. Kalau dia koefisiennya negatif nih, pangkat tertingginya koefisiennya negatif, misalnya di sini adalah min X ya, maka area sebelah kanan ini pasti minus. Gitu. Ya. Jadi caranya sama saja gitu ya. Ini lebih cepat aja. Jadi kalian nggak perlu merubah X dengan 0 gitu ya. 0 dikali 2, 0. 4 kali 0, 0. Jadi hasilnya minus. Nggak perlu. Gitu ya. Jadi kita lihat koefisien pangkat tertingginya saja. Gitu ya. Jadi kalau koefisiennya, saya ulangi lagi. Koefisien pangkat tertingginya positif ya, maka area yang sebelah kanan ya, area yang ini nih ya, area yang sebelah kanan ini pasti positif. Ya, berarti kalau area kanannya positif, sebelahnya negatif, sininya positif, gitu ya. Kalau ininya negatif, maka ini positif, ini negatif lagi, gitu ya. Jadi bersebelah-sebelahan, gitu ya. Oke. Baik. Nah, di soal ini yang dicari atau yang diminta area X-nya yang mana? Lebih dari atau kurang dari sama dengan 0 dari soal. Teman-teman? Lebih dari, Pak. Lebih dari ya. Lebih dari sama dengan 0. Artinya, teman-teman mahasiswa ya, artinya nih ya, kalau jadi kita tidak melihat 0 ini sebagai sebuah bilangan, tapi sebagai sebuah area ya, sebuah area ini yang diminta X-nya ini adalah di luar area 0 gitu, lebih dari 0. Di luar dari area 0 berarti ya, berarti areanya itu adalah bukan yang area minus, karena 0 ini kan areanya di minus nih ya. Berarti yang himpunan penyelesaiannya nanti 0-nya ini bukan yang area minus. Jadi kalau saya gambarkan, areanya itu adalah yang ini. Saya arsir ya. Nah, areanya adalah yang ini. Bukan yang area minus. Ya, walaupun ini ada tanda sama dengan, tapi kita tidak melihat 0 itu sebagai sebuah bilangan nih teman-teman. Tapi sebagai sebuah area. Ya, area 0-nya, yang ada 0-nya adalah area negatif, maka yang diminta kalau ini tandanya lebih dari ya, sama dengan 0, lebih dari gitu ya, artinya di luar daerah 0 ya, adalah area yang positif gitu ya. Area yang di luarnya 0 gitu istilahnya. Kalau misalnya 0-nya areanya positif, maka yang diminta adalah yang negatif gitu ya, kebalikannya gitu ya. Jadi di luar dari 0. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah kok merah. Oke, himpunan penyelesaian sama dengan. Oke, himpunan penyelesaiannya jadi berapa? Ada angka min 5, ada angka 1. Ya, ada angka min 5, ada angka 1. Jadi gimana nih tandanya? Min 5, X-nya ya. X lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil dari 1? Gimana teman-teman? Areanya yang diminta. X lebih besar dari 1, Pak. Halo? Oh, sorry. Kok 1? Dari min 5 dulu deh. Kurang. Dari kiri dulu kita. Nah, min 5 kurang dari ya. Kurang dari ya. Lebih kecil ya. Lebih kecil ya. Nah, saya hapus deh. Oke, jadi min 5. Kurang Min 5. dari X. Min 5, ini area yang plus ini lebih besar min 5 atau lebih kecil dari min 5? Lebih kecil, Pak. Semakin ke kiri berarti semakin Semakin kecil ya, kalau minus ya. Semakin kecil ya. Berarti dia semakin kecil ya, berarti gini ya. Kok 5 lagi. Gini ya. Ya enggak? Ya, Pak. Gini ya. Ya. Bacanya bingung nggak? Bacanya bingung nggak? Oke deh, kalau misalnya X dulu deh. Bingung deh kayaknya bacanya liar. Oke, kita mulai dari X dulu deh. Jadi area X lebih kecil gitu ya. Dari min 5 gitu ya. Benar nggak? Kan dia ke kiri nih.
Berarti mau min 6, min 7, min 8 kan masih lebih besar min 5 kan daripada min 6, min 7, min 100 gitu kan ya. Bener nggak? Iya, Ya Pak. kan? Masih Iya, lebih Pak. besar min 5 kan? Nah, atau karena ini areanya misah ya. Lihat. Sorry ya, ini karena nggak ada papan tulis. Oke. Ya, atau X apa nih? Lebih besar apa lebih kecil sama 1? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya, lebih besar dari 1. Salah. Saya yang salah. Nah, lebih besar atau sama dengan ya. 1 gitu ya. Hancur banget nih, teman-teman. Sorry ya. Ntar saya perbaikin deh pakai catatan. Oke. Tuh, ini geradakan ini. Gitu ya. Aduh. Ntar kita uji pakai GeoGebra ya, teman-teman ya. Tuh kan. 1 gitu ya. Aduh, nggak ketemu-temu ini tulisannya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi X lebih kecil sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 1. Coba kita uji ya. Kita uji dengan GeoGebra. Yang pertama kita masukkan, kita uji berdasarkan soalnya dulu ya. Berdasarkan soal yang di sini, soal yang atasnya sebelum dia disederhanakan. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 lebih dari sama dengan 0. Oke. Ya, ini saya hapus dulu. Ini yang tadi ya. Jadi di sini X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 4X ya. Terus dikurang 5. Ya, minus 5. Terus lebih dari sama dengan 0. Ya, lihat ya. Areanya begini ya. Areanya mengarah ke minus yang lebih besar daripada minus 5 ya. Minusnya ya. Tapi kalau secara kualitasnya ya dia lebih kecil ya, lebih kecil, artinya masih besar min 5. Terus yang ininya adalah mengarah ke kanan. Ya, areanya mengarah ke kanan ya. Kita lihat. Ya, dari gambar ini ya, seperti ini ya. Kita lihat ya. Ini sama nih ya, dari soal yang ini ya, dari soal. Terus kita mau buktikan yang ininya. Kita mau buktikan yang ininya ya, karena dia terpisah jadi kita pakai atau ya. Oke, kita mau buktikan secara jawaban dari himpunan penyelesaian. Ya. X kurang dari sama dengan min 5. Oke. X kurang dari sama dengan min 5. Oke, ya, dan ya atau gitu ya. X lebih besar sama dengan 1. Ya, benar ya? Himpunan penyelesaiannya sama seperti yang tadi ya. Yang tadi yang kita masukkan ya. X kuadrat plus 4X ya, plus 4X min 5 lebih dari sama dengan 0 ya. Sama ya. Sama ya. Artinya ini sama-sama birunya lebih tebal nih. Atau saya jangan biru deh ya. Yang ini jangan biru, saya warnain dengan show objeknya. Nah, ini ya. Malah nggak kelihatan. Oke ya. Show trace-nya apa ya? Saya lupa nih warna ini gimana ini ya. Begitu ya pokoknya ya. Ya perbedaannya ya, tuh ya. Jadi kalau misalnya ini saya hilangin juga tuh ya. Jadi ini benar-benar sama gitu ya, terbukti dengan yang tadi kita jawab nih, teman-teman ya, yang tadi kita jawab. Gini ya. Ini sama hasilnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman mahasiswa, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait ini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Pertidaksamaan kuadrat ya, saya udah buat gitu ya. Tapi nanti ntar teman-teman ini ya bisa saya rapikan lagi dengan equation lah gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Aman, Pak. Nggak ada atau ada nih? Aman ya, oke. Mau lagi? Berarti kalau aman, pertidaksamaan kuadratnya cukup nih. Kita lanjut ke pertidaksamaan pecahan kali ya. Mau dilanjut atau udah sampai sini aja dulu Pak gitu ya? Contoh soal lain gitu atau bagaimana?
Atau udah liar Pak, udah puyeng, udah pusing gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Iya, Pak. Ya, ada sih pertidaksamaan yang berikutnya ya. Jadi sebenarnya ini udah saya inikan juga ya, tapi masih kasar gitu ya, masih tulisan tangan saya yang calon-calon dokter nih ya, tangan saya gitu ya, tapi dokter nggak jadi gitu ya. Amin. Ya amin, alhamdulillah, makasih banget tuh ya. Oke, ya jadi ada abis ini pertidaksamaan pecahan ya, ada contohnya juga ya dan lain-lain itu ya, tapi nggak apa-apa. Daripada saya paksakan ternyata apa ya, kalau orang udah kenyang gitu ya, orang udah kenyang disuruh makan lagi, maka itu enak gitu ya, enak, pusing, muntah gitu ya, akhirnya muntah, nggak tercerna dengan baik. Oke, baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini dulu materinya ya. Mungkin di OLU tuh belum ada tugas, tapi sebenarnya ada tugas, berarti karena ini tidak mengikutkan pertidaksamaan pecahan, maka saya edit dulu tugasnya ya, supaya tugasnya hanya pertidaksamaan kuadrat saja, begitu ya. Atau mau pertidaksamaan pecahan juga kita bahas sekarang, terserah teman-teman nih. Mau sekarang juga pertidaksamaan pecahan atau besok aja, silakan. Saya bebas aja nih sama teman-teman nih. Gimana? Gimana? Kenapa pada takut-takut ya? Mau jawab ini takut gitu ya, saya bebas aja gitu loh. Jangan takut lah kalau di kelas saya. Silakan berpendapat saja gitu ya, berpendapat. Karena saya juga belum tentu benar ya. Kalau misalnya ternyata, oh ya Anda mengoreksi saya, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita sama-sama belajar juga nggak apa-apa. Jadi gimana? Kita mau lanjut ke pertidaksamaan pecahan atau kita cukupkan di pertidaksamaan kuadrat, teman-teman? Jadi soal tugasnya hanya di pertidaksamaan kuadrat saja. Cukup dulu, Pak. Cukup dulu Pak. Gitu dong. Kalian jangan ragu-ragu kalau misalnya Pak, saya cukup kemampuan saya gitu ya. Nggak apa-apa, kan kemampuan orang beda-beda, nggak bisa saya paksakan juga gitu loh ya. Setiap manusia tuh spesial kalau menurut saya. Apalagi setiap anak tuh spesial. Punya kemampuan masing-masing ya. Ada yang kemampuannya mungkin dia kurang di matematikanya, tapi dia di agamanya jago gitu. Kita nggak bisa paksakan dia sebagai jago matematika gitu ya. Tapi mungkin dia nanti seperti Ustadz Khalid Basalamah. Amin. Apalagi ya kan nggak bisa. Karena kan nggak ada Ustadz kalau misalnya semuanya jago matematika. Jadi menurut saya gitu ya. Jadi kalau kita harus paham kemampuan kita sampai di mana ya. Kalau memang cukup ya udah nggak apa-apa, cukup. Jadi tetap ada tugas ya teman-teman. Nanti akan saya share, saya edit dulu nih. Berarti saya tidak menginkludkan pembahasan atau soal yang membahas pertidaksamaan pecahan. Oke, baik, itu saja ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya lewat grup WA ya dan lain sebagainya, atau bisa cek dari video rekaman ya yang dibagikan nanti ya, atau catatan ya, suplemen materi dan lain sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap ada tugas hari ini. Tugasnya nanti silakan cek di OLU saja. Tugasnya selalu berkelompok ya. Tapi ingat yang mensubmit di OLU itu tetap masing-masing. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Pak. Saya akhiri ya. Iya, Pak.